Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yeskel pasal 46. Teksnya ayat 16 sampai 24 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 16 sampai 18. Milik pusaka raja akan menjadi warisan bagi anak-anaknya, tetapi tidak boleh akan raja mengambil milik pusaka rakyatnya. Paragraf yang kedua ayat 19 sampai 24. Disediakan tempat untuk memasak kurban-kurban di dalam bait suci. Kesimpulannya, milik pusaka raja itu akan menjadi warisan bagi anaknya terus-menerus. Tetapi kalau raja memberikan pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang hambanya, harus kembali kepada raja itu setelah tahun kebebasan. Tuhan tidak bolehkan akan raja mengambil milik pusaka rakyat dan mereka terdesak dari miliknya. Kemudian Nabi melihat bilik-bilik untuk para imam yang di sebelah utara tempat kudus. Di sanalah tempat yang imam-imam memasak kurban penebus salah dan kurban penghapus dosa dan membakar kurban sajian. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan telah memberi milik pusaka kepada raja dan raja-raja masing-masingnya dan perintahkan bahwa janganlah raja itu mengambil sesuatu dari milik pusaka rakyat. Tuhan tetap ingin memelihara rakyatnya. Untuk itu, Tuhan juga menguatkan itu hak milik kepada raja juga. Kedua, Tuhan telah sediakan tempat memasak di dalam bait suci untuk imam-imam. Itu sepertinya kelihatannya untuk imam-imamnya, tetapi melalui ini juga Tuhan ingin memeliharanya rakyatnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, raja akan mewariskan milik pusaka kepada anaknya terus-menerus dan bisa memberikan pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang hambanya. Tetapi tidak boleh raja itu mengambil sesuatu dari milik pusaka rakyat, supaya jangan seorang pun dari umatnya didesak dari miliknya. Kedua, seorang hamba raja bisa mendapat pemberian dari milik pusaka raja, tetapi itu akan kembali kepada raja itu setelah tahun kebebasannya. Ketiga, imam-imam akan memasak kurban penebus salah dan kurban penghapus dosa dan membakar kurban sajian di dalam bilik-bilik untuk para imam yang disediakan sebelah utara tempat kudusnya. Tetapi mereka tidak boleh membawanya ke pelataran luar, itu supaya memelihara rakyatnya, umatnya. Sehingga aplikasi hari ini, pertama, jangan melampaskan milik atau hak orang lain, melainkan menghargai hak milik mereka, supaya siapapun jangan didesak dari tempat kehidupan mereka. Itulah Tuhan tetap memelihara semua orang. Kalau bagi saya juga ada keinginan, bagi orang lain juga ada keinginan. Bagi saya ada hak, mereka pun juga ada hak. Kita harus berpikir tentang itu. Kedua, menghargai hak hamba Tuhan yang memakai makanan dan keperluan dari persembahan. Dan hamba Tuhan juga harus berpikir itu bukan hak khususnya, supaya dia memelihara umat-umatnya, jemaatnya, tanpa korupsi atau tanpa keinginan tadi. Ketiga, semua hamba Tuhan jangan memakai secara sembarangan makanan, minuman, pakaian, apapun, dengan berpikir bahwa semuanya itu dari persembahan kepada Tuhan. Akhirnya praktek hari ini, jangan mencari kelebihan daripada Tuhan izinkan, dan tetap menghargai hak milik, hak guna orang lain dengan berpikir bahwa Tuhan memberi milik pusaka kepada semua orang. Tuhan sudah memberinya hak semua orang, sehingga kita harus saling menghargainya. Dan lebih khususkan pemimpin-pemimpin secara rohani, secara sosial, secara politik harus memelihara umatnya
dengan hak mereka yang sudah pegangnya itu. Inilah kewajiban hamba Tuhan dan pemimpin-pemimpin. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.